Sidang kasus pengesahan asal-usul anak antara manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas dengan Amalia Fujiawati, mantan istri sirinya, kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jika sebelumnya Amalia mengerahkan seorang ustadz yang menikahkannya dengan BP, juga Jane Abel putri BP sebagai saksi dari pihaknya, kemarin siang giliran pihak BP yang menghadirkan saksi. BP menghadirkan pakar pernikahan sebagai saksi ahli untuk membuktikan bahwa antara dirinya dengan Amalia tak pernah terjadi pernikahan siri. Sejak awal, BP yang di-backing pengacara Z. Kasano memang konsisten tak mengakui adanya pernikahan dengan Amalia. Lantas, bagaimana tanggapan pihak Amalia terkait saksi ahli yang dihadirkan mantan kapten tim sepak bola nasional itu? Saat ini keterangan saksi dari Pak Bambang Pamungkas itu saksi ahli ya, itu dosen Universitas Syarif Hidayatullah bidang hukum perkawinan dan waris. Nah intinya saksi kan di sini memang menjelaskan adanya pernikahan ya antara Bambang Arifin dengan Bu Amalia yang notabene memang Bambang Arifin itu tidak pernah ada, nggak ada yang namanya Bambang bin Arifin, tapi itu dijadikan senjata untuk jadi tidak ada pernikahan Amalia dan Pamungkas. Itu senjata buat mereka untuk membuktikan bahwa tidak adanya pernikahan antara Bambang dan Bu Amalia. Ya, sebenarnya selain ini ya, selain kita menyajikan saksi ahli, kita juga tadi ada beberapa tambahan bukti, baik itu berupa video maupun bukti tertulis, dua bukti tertulis. Yang pada dasarnya adalah kita pengen membuktikan adanya beberapa hal ketidaksesuaian apa yang disampaikan. Kita coba untuk bantah itu lewat alat bukti. Ya, saban sidang digelar atau saat pihaknya menggelar konferensi pers, BP tak pernah menampakkan batang hidungnya di depan awak media. Tak aneh bila Amalia menyebut BP sombong dan hati nuraninya seolah dibutakan oleh harga diri serta ambisi untuk memenangkan perkara. Pasalnya suami dari Tribuana Tunggadewi itu tega mencoret Jane Abel, anaknya sendiri, dari daftar kartu keluarga. Dan kini, dengan mendatangkan saksi ahli untuk meyakinkan majelis hakim bahwa pernikahan siri itu tak pernah ada, BP sama saja tak mengakui anak kandungnya yang lahir dari rahim Amalia, yaitu Anjani dan Akbar. Dalam hati nuraninya pasti Mas Bambang tahu siapa Anjani gitu kan, siapa janin yang ada dalam kandungan ini saya tahu. Nggak mungkin lah mau dibilang bagaimanapun juga itu darah dagingnya. Bukan membantah, tapi dia bicara, ngomong saksi ahli kan bicara tentang teori berdasarkan fakta kan. Jadi dia mau bantah enggak, dia hanya menyampaikan terkait dengan misalkan klaimnya dia adalah dia menikah dengan Bambang Pamungkas di Mei 2018. Yang kita juga mau tanyakan tanggal berapa itu tadi. Secara fakta hukumnya kan memang ada isbat nikah, maka isbat nikah itulah yang dipakai karena di dalam isbat nikah itu juga tercantum juga nama anak yang diminta dalam hak asal usul anak tersebut. Karena udah termasuk di situ, ngapain harus melakukan gugatan yang gitu. Tak hanya tega pada darah dagingnya sendiri, BP juga seolah ingin memenjarakan Amalia. Pasalnya pihak BP menegaskan bahwa Amalia bisa dijerat pasal berat tentang menghadirkan saksi palsu di persidangan. Hal itu terkait fakta baru yang diberikan kubu BP kepada majelis hakim, yaitu Amalia diduga pernah menikah dengan pria lain pada Juni 2018. Pernikahan itu terungkap lantaran Amalia dan pria bernama Bambang bin Dr. Andes B. Arifin mengajukan permohonan sidang itsbat nikah ke Pengadilan Agama Soreang Bandung pada Desember 2019. Ayah Amalia, Dr. Andes Arifman, dihadirkan sebagai saksi sidang. Pengadilan Agama Soreang pun akhirnya mengabulkan permohonan itsbat atau pencatatan pernikahan Amalia dengan Bambang. Jika nama BP adalah Bambang Pamungkas bin Misranto, siapa laki-laki yang bernama Bambang bin Dr. Andes B. Arifin itu? Mungkinkah pihak Amalia menghadirkan ayahnya sebagai saksi palsu? Saat ditanya seputar peringatan tegas kubu BP, Amalia dan tim kuasa hukumnya hanya pasrah. Kami menanggapinya itu kan istilahnya kembali lagi prosedur hukum ya. Istilahnya kami kan di sini tidak bisa membantah atau apapun. Istilahnya itu kan udah jadi kewenangan dari pengadilan untuk ya saksi itu sendiri. Istilahnya kami menyerahkan nanti hasilnya kepada putusan pengadilan aja.
Ya, intinya kami ikhlas lah, misalnya apapun hasilnya kami ikhlas. Kemarin kita sudah melampirkan bukti berupa adanya penetapan isbat nikah. Jadi sudah terjadi isbat nikah di 20 Juni 2018 antara Amalia Pujiawati dengan Bambang bin Arifin. Karena memang dalam gugatannya dia menyampaikan bahwa dia telah menikah siri dengan Bambang Pamungkas di Mei 2018. Yang di dalam dalil gugatannya, yang itu artinya itu adalah fakta versinya dia juga nggak melampirkan tanggal ya. Harusnya dia paham itu, dan dia pasti ingat seorang wanita. Kenapa dia mencantumkan? Karena memang tidak pernah ada di Mei 2018 itu pernikahan. Banyak klaim dari dia aja. Saya akan menyiapkan psikis anak-anak saya supaya dia fight dengan kehidupan ini. Tapi anak saya harus tahu kalau saya sudah berjuang untuk mereka. Kalaupun pada akhirnya bapaknya nggak mau mengakui, nggak mau segala macam, it's okay, nggak apa-apa. Presenter dan komedian Denny Cagur tengah meradang lantaran foto istrinya Santi Widihastuti diedit sedemikian rupa hingga terlihat sensual dan terbuka. Yang membuat Santi semakin terpukul, foto itu diposting di akun Instagram oknum tak bertanggung jawab yang memiliki followers mencapai 50 ribuan. Denny tak bisa membayangkan bagaimana bila ribuan netizen percaya bahwa foto sensual yang diunggah oknum itu adalah istrinya. Tak heran Denny gerak cepat dengan mengutus sang adik ipar untuk melacak keberadaan oknum pengedit foto itu. Beruntung, adik ipar Denny akhirnya berhasil menemukan domisili oknum tak bertanggung jawab itu, yaitu di Lampung. Lalu benarkah oknum pengedit foto itu akan ke Jakarta untuk meminta maaf secara langsung kepada Denny dan Santi? Iya, pokoknya kita sih terus mencari. Kemarin sudah berhasil dihubungi, sosmednya juga udah dapet. Pokoknya kita akan terus mencari siapapun yang menyebarkan, baik di Instagram ataupun Twitter. Kita akan tindak lanjuti dengan proses hukum. Kasus editan foto itu bermula dari seorang follower Santi yang mengirimkan direct message berupa foto editan dirinya. Kabarnya oknum tak bertanggung jawab itu spesialis mengedit foto artis berhijab hingga terlihat sensual bahkan vulgar agar followersnya semakin banyak. Lantas bagaimana bila sampai batas waktu yang ditentukan, sang oknum tak datang untuk meminta maaf? Apakah Denny dan Santi akan menempuh jalur hukum? Jadi Teh Santi itu dapat foto dari DM salah satu followersnya, ada foto tidak senonoh, hasil editan. Jadi salah satu foto istri saya, Teh Santi yang lagi di mobil diedit, vulgar. Setelah itu jadi upload di salah satu akun Instagram. Nah, adik saya cari tahu segala macam sampai akhirnya bisa menghubungi via DM. Dia bilang katanya mau ke Jakarta. Nah, kita masih nunggu itikat baiknya. Kalau memang ada itikat baik, kita bisa bicarakan. Kalau enggak, kita akan lanjut ke proses hukum. Terus kita juga memantau di Twitter dan sosmed lain, Instagram. Kalau masih ada postingan itu, kita akan lanjut ke proses hukum ke pemilik akun atau siapapun yang mengupload foto-foto itu. Jadi ternyata strategi itu biasa digunakan untuk menarik followers. Nanti kalau followersnya udah banyak baru dijual akunnya gitu. Biasanya seperti itu. Dan ternyata dia tuh punya banyak akun. Waktu berhasil dihubungi via DM sama salah satu adik aku, dia ternyata punya banyak akun. Emang akunnya akun-akun kayak gitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata artis katanya. Baru 4 hari nikah, Alvin Faiz dan Henny Rahman harus menghadapi hujatan netizen dan sejumlah jamaah yang mempertanyakan isu tak sedap tentang awal kedekatan mereka. Sudah menjadi rahasia umum, Alvin dan Henny diduga menjalin hubungan saat Alvin masih berstatus suami sah Larissa Chow. Dugaan itu semakin menguat setelah Zikri Daulay, mantan suami Henny, membantah sejumlah pernyataan pihak Alvin dan Henny yang menyebut bahwa mereka sudah minta izin nikah kepada dirinya sebelum menggelar akad pada 14 Agustus lalu. Tapi pernyataan siapakah yang benar? Mantan manajer Alvin, Adit, angkat bicara perihal berita simpang siur yang ramai beredar. Ya, kalau saya menanggapi hal itu saya baru tahu ketika
Sabtu pagi saya baru bangun tidur, saya melihat media, dikasih tahu sama teman-teman, by chat maupun by DM, bahwasannya Alvin telah menikah. Karena memang saya nggak tahu gitu, karena saya juga nggak diundang gitu kan. Baguslah dia menikah gitu kan. Secara privasi itu kan bukan berarti bahwasannya dia ada alasan itu, tapi mungkin kalau saya menanggapinya adalah bahwasannya karena PPKM juga kan. Jadi inti keluarga aja biar nggak rame gitu kan. Sampai saat ini saya belum mengkonfirmasi atau berkomunikasi dengan Alvin. Saya doakan aja yang terbaik buat dia gitu kan, karena memang dia namanya takdir Allah ya. Kita nggak ada yang bisa melawan takdirnya Tuhan lah. Saya izin dulu ke Larissa. Ada yang mau wawancara saya bagaimana? Ya udah silakan. Mewakili Larissa. Larissa dikasih tahu? Dikasih tahu. Ya, tapi cuma waktunya aja yang nggak dikasih tahu. Makanya kan nggak diundang. Ini menurut Larissa bukan dari omongan saya sendiri gitu. Jadi ya intinya bahwasanya saya menekankan bahwa saya diminta untuk mengkonfirmasi kepada para media bukan karena kemauan saya sendiri, tapi saya sudah izin dengan sumbernya. Saya nggak berani berbicara tanpa ada pernyataan yang sesungguhnya dari sumbernya. Belakangan beredar pula foto Alvin tengah berada di lift sebuah hotel yang diduga diambil pada Juli 2019 atau tepat 2 tahun lalu. Lokasi dan waktu kejadian itu dihubung-hubungkan netizen dengan 7 poin yang membuat Larissa menggugat cerai putra sulung almarhum Kiai Haji Arifin Ilham itu. Di Instagramnya, Larissa memang pernah memposting 7 poin kekurangan Alvin sebagai suami. Di antaranya, pada tahun 2019, Alvin dituding pernah berhubungan badan dengan wanita lain. Lalu mungkinkah Alvin dan Henny sudah dekat sejak 2 tahun lalu? Jujur, saya tidak tahu dia sudah berhubungan, maksudnya kenal dengan Henny gitu sampai hubungan serius, saya tidak tahu. Karena memang ya sekarang gini mas, logikanya adalah saya aja kaget dengan berita dia menikah, ya kan? Berarti saya juga nggak tahu dong bahwa dia ada hubungan dengan ini. Saya berani sumpah saya tidak tahu. Artinya itu yang namanya gosip itu belum tentu benar ya. Intinya apapun yang teman-teman lihat, apapun yang netizen lihat di internet, di sosial media ya, jangan langsung percaya. Intinya insya Allah semuanya baik-baik aja. Bahkan kabarnya ada yang bilang kita berantem, kita cekcok antar sahabat, enggak, semuanya aman-aman aja. Semuanya baik-baik aja, kita oke-oke, enggak ada yang panas. Cuman netizen aja memang ya panas begitu mungkin yang bikin ribut. Kalau Larissa sih ya, Desi sudah ikhlas bahwasannya Alvin dan Henny menikah gitu kan. Dia pun juga sekarang fokus ke depannya ngurus anak, terus juga ngurus usahanya maupun pekerjaannya saat ini. Amar sebagai keluarga, sebagai adiknya Bang Alvin, selalu mensupport Bang Alvin. Apapun pilihan yang Bang Alvin ambil, Amar yakin itu sudah melewati proses istikharah, musyawarah, dan lain-lain. Selain kisah asmaranya yang kontroversial, kiprah Alvin sebagai ustadz muda penerus almarhum ayahnya juga mendapat sorotan tajam publik. Terlebih, pasca dituding foya-foya menggunakan uang yayasan, Alvin mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra. Nama besar Yayasan Az-Zikra yang terkenal sampai ke Timur Tengah itu pun seolah tercoreng oleh sensasi dan kontroversi yang dicetak putra sulung almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Nama besar Yayasan Az-Zikra yang terkenal sampai ke Timur Tengah itu pun seolah tercoreng oleh sensasi dan kontroversi yang dicetak putra sulung almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Lantas, apakah dengan kemunduran Alvin sebagai ketua pembina yayasan, masalah keuangan di Yayasan Az-Zikra itu akan selesai? Saya no comment karena saya tidak tahu, karena saya tidak ada di wilayah itu. Saya nggak tahu. Saya tidak masuk dalam ke wilayah Az-Zikra. Saya Alvin hanya sebatas pekerjaan yang saya lakukan. Jadi saya tidak masuk dalam wilayahnya Az-Zikra. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Saya juga taunya ya atas postingan kemarin gitu. Karena jujur saya sekarang banyak kayak udah apa yang keluar dari berita ya saya lihat di Instagram. Saya tidak tahu mas, saya no comment lah gitu karena saya nggak mau berasumsi yang memang saya tidak tahu.